Why is there never a coup in the United States? Because there is no US Embassy in Washington. Kalimat tadi adalah jokes terkenal di dunia intelijen yang maknanya adalah kudeta militer tidak akan pernah terjadi di Amerika karena di Amerika tidak ada kedutaan besar Amerika. Jokes ini menampar negara Paman Sam itu secara terang-terangan bahwa kedutaan besar Amerika di seluruh dunia sesungguhnya adalah kantor intelijen yang memata-matai negara tersebut. Dari sinilah kemudian kudeta-kudeta terjadi. Indonesia pernah mengalaminya di tahun 1965 saat Marshall Green menjadi duta besar di negeri ini. Kedutaan besar berfungsi sebagai tameng diplomatik bagi para perwira intelijen CIA yang menyamar sebagai staf administrasi atau atase komersial. Di balik tembok kokoh gedung diplomatik, mereka menyusun daftar target pejabat yang memiliki akses ke rahasia negara paling krusial. Proses ini disebut sebagai target profiling, sebuah tahap awal untuk memetakan siapa saja yang bisa dibeli atau ditekan. Setiap gerakan, hobi, hingga masalah finansial calon target dicatat dengan sangat mendetail dalam dokumen rahasia. Informasi ini menjadi modal utama bagi agen lapangan untuk merancang skenario pendekatan yang terlihat sangat alami. Agen CIA tidak pernah memilih target secara sembarangan tanpa perhitungan matang mengenai nilai informasi yang bisa didapatkan. Mereka fokus pada pejabat di kementerian strategis seperti pertahanan, energi, hingga kepala biro intelijen domestik negara target. Profiling dimulai dengan mencari individu yang memiliki lubang di jiwa atau ketidakpuasan mendalam terhadap sistem pemerintahannya. Ketidakpuasan ini bisa berasal dari karir yang mandek atau rasa benci terhadap korupsi di elit kekuasaan. Bagi perwira intelijen, kerentanan psikologis adalah komoditas yang jauh lebih berharga daripada tumpukan uang tunai. Metode MICE atau money, ideologi, kompromis, dan ego menjadi kompas utama bagi para pemburu aset ini dalam menentukan cara masuk kehidupan target. Uang atau money adalah faktor yang paling mudah dieksploitasi bagi pejabat yang memiliki gaya hidup mewah. Namun, ideologi seringkali menjadi pengikat yang lebih kuat untuk memastikan loyalitas jangka panjang sang agen rahasia. Kompromi atau pemerasan dilakukan jika target memiliki rahasia gelap yang bisa menghancurkan reputasi keluarga maupun karirnya. Sementara itu, faktor ego digunakan untuk memanipulasi pejabat yang merasa pintar, namun selalu disepelekan oleh atasan mereka. Dalam sejarah gelap intelijen, Marshall Green di Indonesia adalah contoh nyata bagaimana profil target militer dipetakan dengan presisi. Dia memahami betul faksi-faksi di dalam tubuh militer yang memiliki sentimen anti-komunis yang sangat kuat dan radikal. Dengan dukungan data dari CIA, kedutaan besar mampu mengidentifikasi perwira mana yang bisa diajak bekerja sama untuk mengubah arah sejarah. Hubungan personal dibangun secara perlahan agar tidak memicu radar kecurigaan dari dinas kontra intelijen domestik yang sedang mengawasi. Inilah tahap di mana profiling berubah menjadi operasi intelijen yang mematikan bagi kedaulatan sebuah negara. Profiling yang akurat memungkinkan agen lapangan untuk menentukan pintu masuk yang paling nyaman bagi sang calon aset. Jika target menyukai kehidupan malam, agen akan menyamar sebagai pengusaha yang memiliki akses ke klub-klub eksklusif. Apabila target sangat peduli dengan pendidikan keluarga, beasiswa universitas elit di Amerika Serikat akan menjadi umpan utama. Semua data primer ini dikumpulkan melalui sadapan telepon, pemantauan media sosial, hingga laporan dari informan tingkat rendah. Tidak ada detail yang terlalu kecil karena setiap informasi adalah senjata untuk meruntuhkan benteng loyalitas target. Banyak pejabat tidak menyadari bahwa setiap interaksi sosial mereka dengan staf kedutaan adalah bagian dari pengumpulan data. Pertanyaan-pertanyaan ringan tentang struktur organisasi kementerian sebenarnya adalah cara agen untuk memetakan rantai komando internal. CIA menggunakan algoritma psikologis untuk memprediksi apakah target akan kooperatif atau justru melaporkan pendekatan tersebut kepada atasannya. Jika risiko terlalu tinggi, target akan segera ditinggalkan dan agen akan beralih ke nama berikutnya. Kerahasiaan adalah napas utama dalam tahap profiling ini demi keselamatan perwira intelijen yang menyamar. Pejabat yang memiliki akses ke sumber daya alam seperti minyak dan tambang selalu menempati urutan teratas dalam daftar. Penguasaan atas kebijakan energi suatu negara adalah tujuan jangka panjang yang jauh lebih strategis daripada sekadar mencuri dokumen. Melalui aset yang berhasil direkrut, CIA dapat mengarahkan regulasi agar selalu menguntungkan kepentingan korporasi raksasa milik Amerika Serikat. Profiling terhadap pejabat Kementerian Energi dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak terlihat seperti upaya sabotase ekonomi. Inilah alasan mengapa kedutaan besar selalu diisi oleh orang-orang yang sangat ahli dalam bidang analisis kebijakan. Selain pejabat tinggi,
para perwira menengah di kepolisian dan militer juga menjadi target profiling yang sangat serius. Mereka adalah eksekutor lapangan yang memiliki kekuatan senjata dan akses langsung ke unit-unit tempur taktis. CIA mencari mereka yang merasa dianaktirikan karena berasal dari klan atau kelompok agama yang bukan bagian dari elit. Dengan menjanjikan kenaikan pangkat atau perlindungan keluarga, agen dapat dengan mudah memicu api pembangkangan dari dalam. Kudeta tidak pernah dimulai dari jalanan, melainkan dari profiling yang matang di balik meja kerja kedutaan. Pada akhirnya, target profiling adalah seni membaca manusia dalam tingkat yang paling gelap dan paling manipulatif. Kedutaan besar bertransformasi menjadi laboratorium psikologi yang memetakan keruntuhan sebuah rezim melalui satu demi satu orang dalam. Setiap dokumen rahasia yang bocor berawal dari satu pejabat yang merasa bahwa Amerika Serikat adalah pelindung yang lebih baik. Tanpa keberadaan kantor diplomatik ini, pengumpulan intelijen manusia atau human intelligence tidak akan pernah mencapai efektivitas maksimal. Inilah alasan mengapa humor tentang tidak adanya kedutaan besar di Washington selalu terasa sangat nyata dan menakutkan. Merekrut pejabat di ibu kota yang memiliki pengawasan ketat seperti Teheran atau Beijing adalah tindakan bunuh diri. Oleh karena itu, perwira lapangan CIA menggunakan strategi yang disebut sebagai zona netral. Mereka akan menunggu target keluar dari wilayah kekuasaan negaranya untuk melakukan pendekatan pertama secara langsung. Momen ini biasanya terjadi saat sang pejabat menghadiri konferensi internasional di Swiss atau berlibur di Uni Emirat Arab. Di tempat-tempat inilah, pengawasan polisi rahasia dari negara asal sang target biasanya mulai melonggar secara signifikan. Pendekatan awal dilakukan dengan sangat halus dan tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai operasi intelijen. Agen CIA seringkali menyamar sebagai pengusaha ramah, konsultan investasi, atau diplomat tingkat rendah yang tampak tidak kompeten. Hubungan dimulai dengan percakapan ringan mengenai hobi yang sama, selera jam tangan, hingga sekadar keluhan mengenai birokrasi pekerjaan. Tujuan utamanya adalah membangun rasa percaya dan kenyamanan agar sang target merasa sedang berbicara dengan teman sejati. Pertemuan-pertemuan awal ini selalu dilakukan di lokasi mewah seperti lobi hotel berbintang atau klub golf eksklusif. Setelah ikatan emosional mulai terbentuk, agen akan mulai masuk ke tahap manipulasi yang lebih dalam. Mereka akan menunjukkan empati yang luar biasa terhadap segala keluhan sang pejabat mengenai ketidakadilan di tempat kerjanya. Agen CIA dipersenjatai dengan teknik psikologis untuk membuat sang target merasa bahwa pendapatnya sangat dihargai dan jenius. Pada tahap ini, sang pejabat mulai merasa memiliki pelarian mental dari tekanan politik di negaranya sendiri. Perlahan tapi pasti, ketergantungan psikologis terhadap kehadiran sang agen mulai tertanam kuat di benak sang target. Dalam fase rayuan ini, CIA mulai memberikan hadiah-hadiah kecil yang terlihat legal dan tidak mencurigakan secara administratif. Hadiah ini bisa berupa jam tangan mewah, barang elektronik terbaru, atau fasilitas menginap di villa eksklusif milik perusahaan cangkang. Agen akan membungkus pemberian ini sebagai tanda persahabatan atau komisi atas saran-saran ringan yang diberikan sang pejabat. Strategi ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan moral sang target dalam menerima keuntungan dari pihak asing. Pejabat tersebut perlahan-lahan mulai terbiasa mendapatkan kemewahan ekstra yang tidak bisa diberikan oleh gaji resminya. Jika target memiliki anggota keluarga, CIA akan memperluas jangkauan rayuannya kepada istri atau anak-anak mereka. Membayar biaya sekolah anak di universitas elit di Amerika Serikat adalah metode klasik untuk membangun utang budi yang tidak ternilai. Agen mungkin juga memberikan kontrak konsultasi fiktif bagi istri sang pejabat melalui perusahaan ekspor-impor yang dikendalikan intelijen. Dengan melibatkan keluarga, posisi sang pejabat menjadi semakin terjepit karena ia merasa telah menyeret orang-orang tercintanya ke dalam pusaran ini. Ini adalah bentuk penyanderaan halus yang membuat target sulit untuk melepaskan diri dari pengaruh agen. Tahap The Seduction juga berfungsi untuk menguji sejauh mana target bersedia melanggar aturan demi keuntungan pribadi. Agen akan meminta informasi yang bersifat sepele, namun secara teknis merupakan dokumen internal yang tidak seharusnya dibagikan kepada publik. Jika sang pejabat bersedia memberikannya tanpa keraguan, itu adalah sinyal hijau bagi agen untuk menaikkan intensitas operasi. Pemberian informasi kecil ini merupakan latihan mental bagi target agar terbiasa melakukan tindakan ilegal secara bertahap. Agen akan selalu memberikan apresiasi berlebihan agar target merasa bahwa tindakannya adalah hal yang wajar dan benar. Selama proses ini, perwira CIA tetap menjaga jarak yang aman agar tidak memicu kecurigaan dari dinas kontra intelijen musuh.
Mereka menggunakan teknik komunikasi rahasia yang sangat canggih untuk mengatur jadwal pertemuan di tempat-tempat yang tidak terduga. Setiap langkah rayuan didokumentasikan dan dilaporkan kembali ke kantor pusat untuk dianalisis oleh para ahli psikologi perilaku. Jika ditemukan tanda-tanda keraguan pada target, agen akan melambat dan kembali memperkuat ikatan emosional melalui simpati. Kesabaran adalah kunci utama dalam menjerat mangsa berkedudukan tinggi agar tidak merasa sedang diburu. Pada akhirnya, rayuan ini bertujuan untuk menciptakan situasi di mana sang pejabat merasa bahwa Amerika Serikat adalah pelindung yang lebih baik daripada negaranya sendiri. Agen akan mulai menanamkan gagasan bahwa kerjasama ini adalah demi kebaikan dunia dan stabilitas geopolitik global. Sang pejabat mulai percaya bahwa ia bukan sedang berkhianat, melainkan sedang menyelamatkan negaranya melalui jalur rahasia yang mulia. Inilah puncak dari manipulasi psikologis di mana batas antara kawan dan lawan menjadi sangat kabur di mata sang target. Ketika target sudah sepenuhnya merasa nyaman dan tergantung, saat itulah momen the pitch siap dilancarkan. Inilah saat di mana perwira lapangan CIA berhenti berpura-pura dan menunjukkan identitas aslinya kepada sang target. Dalam momen yang disebut sebagai the pitch, agen akan secara gamblang menawarkan kerjasama formal untuk menjadi aset mata-mata. Biasanya, momen ini dilakukan di ruang tertutup yang sangat aman dan jauh dari jangkauan penyadapan dinas rahasia lokal. Agen akan menyodorkan pembayaran tunai dalam jumlah besar sebagai imbalan atas akses informasi rahasia yang spesifik. Target dipaksa untuk membuat keputusan instan yang akan mengubah seluruh garis hidup dan masa depannya. Jika rayuan halus sebelumnya tidak cukup kuat, CIA tidak ragu menggunakan metode honey trap atau jebakan asmara. Agen akan mengatur pertemuan target dengan seorang informan wanita atau pria yang sangat menarik untuk menjalin hubungan gelap. Tanpa disadari oleh sang pejabat, seluruh aktivitas seksual atau pertemuan intim tersebut telah direkam secara detail menggunakan kamera tersembunyi. Rekaman video inilah yang kemudian menjadi senjata pemeras paling mematikan untuk memaksa target agar mau bekerja sama. Pejabat tersebut kini tidak punya pilihan selain patuh atau melihat reputasi dan keluarganya hancur seketika. Ancaman pemerasan ini seringkali dibungkus dengan bahasa diplomatik yang dingin namun sangat menekan mental target. Agen akan menunjukkan bukti-bukti penerimaan suap atau kontrak bisnis fiktif yang telah dilakukan sang pejabat di masa lalu. Mereka secara tersirat memberikan pesan bahwa jalur komunikasi ke dinas kontra-intelijen negara asal sang target sudah terbuka lebar. Sang pejabat menyadari bahwa dirinya sudah masuk terlalu dalam ke dalam lumpur dosa yang tidak mungkin dibersihkan. Rasa takut akan hukuman mati atau penjara seumur hidup di negaranya sendiri menjadi pendorong utama untuk menyerah. Namun, CIA juga menyiapkan pemanis yang luar biasa untuk meredam kepanikan luar biasa dari sang calon aset. Mereka menawarkan exfiltration plan atau rencana pelarian darurat jika suatu saat pengkhianatan sang pejabat terendus oleh pihak keamanan domestik. Janji berupa identitas baru, paspor Amerika Serikat, dan perlindungan saksi seumur hidup menjadi komoditas yang sangat menggiurkan. Agen meyakinkan target bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengevakuasi seluruh anggota keluarga target dalam waktu singkat. Jaminan keamanan ini seringkali menjadi faktor penentu bagi pejabat yang sudah kehilangan harapan di negaranya. Begitu sang pejabat menerima pembayaran besar pertama dan memberikan dokumen rahasia, dia secara resmi telah menyeberangi garis tanpa kembali. Penyerahan dokumen ini seringkali difilmkan atau difoto oleh agen sebagai bukti fisik keterlibatan sang aset dalam spionase. Dokumen tersebut menjadi kontrak darah yang mengunci loyalitas sang pejabat kepada kepentingan pemerintah Amerika Serikat. Sejak detik itu, sang pejabat bukan lagi seorang abdi negara, melainkan seorang aset yang dikendalikan oleh remote dari Washington. Kebebasan pribadinya telah tergadaikan demi keamanan semu dan tumpukan uang yang berlumuran darah pengkhianatan. Dalam beberapa kasus, CIA menggunakan tekanan psikologis dengan menunjukkan bahwa rekan kerja atau atasan sang target juga sudah bekerja untuk mereka. Teknik ini bertujuan untuk meruntuhkan moral target dan membuatnya merasa bahwa pengkhianatan adalah hal yang lazim di elit kekuasaan. Sang pejabat dibuat percaya bahwa menolak kerjasama hanya akan membuatnya menjadi korban dari permainan besar yang tidak bisa ia menangkan. Isolasi mental ini sangat efektif untuk mematahkan sisa-sisa idealisme atau nasionalisme yang mungkin masih tersisa di dalam dada target. Agen berperan sebagai satu-satunya sahabat yang bisa menjamin kelangsungan hidup sang pejabat di tengah ketidakpastian. Proses penyerahan informasi rahasia selanjutnya diatur melalui protokol komunikasi yang sangat ketat dan canggih untuk menghindari deteksi.
Aset diajarkan cara menggunakan perangkat enkripsi tingkat tinggi atau metode komunikasi kuno namun efektif seperti dead drop. Setiap pertemuan rutin untuk pengambilan data selalu dibarengi dengan pemberian bonus finansial yang nilainya terus meningkat sesuai kualitas rahasia. CIA memastikan bahwa aset mereka merasa sangat berharga, namun tetap berada di bawah kendali penuh melalui ancaman yang terselubung. Hubungan ini murni berdasarkan transaksi bisnis yang dingin di mana informasi ditukar dengan kelangsungan hidup. Pada akhirnya, fase the pitch adalah titik di mana kedaulatan sebuah negara mulai bocor melalui tangan orang dalamnya sendiri. Pejabat yang telah direkrut kini berfungsi sebagai kuda Troya yang bekerja di jantung pemerintahan musuh maupun sekutu. Mereka memberikan data mengenai pergerakan pasukan, kontrak energi, hingga rencana kebijakan strategis sebelum hal itu diumumkan ke publik. Melalui aset-aset inilah, CIA mampu memprediksi dan memanipulasi arah politik sebuah bangsa tanpa perlu melepaskan satu butir peluru pun. Spionase manusia tetap menjadi senjata paling mematikan dalam papan catur geopolitik global yang penuh dengan muslihat. Dalam papan catur geopolitik global, CIA memandang tidak ada satu pun negara yang benar-benar kebal dari radar operasional mereka. Fokus utama rekrutmen ini bukan hanya menyasar negara musuh, tetapi juga negara berkembang seperti Indonesia yang kaya akan komoditas strategis. Pejabat yang memiliki mentalitas rakus, tamak, dan tak berintegritas menjadi pintu masuk paling lebar bagi infiltrasi intelijen asing. Mereka dengan mudah menggadaikan kedaulatan bangsa demi tumpukan dolar atau gaya hidup mewah di luar negeri. Bagi perwira intelijen, karakter pejabat yang korup adalah aset yang jauh lebih berharga daripada teknologi penyadapan tercanggih sekalipun. Data rahasia mengenai konsesi sumber daya alam, titik koordinat tambang, hingga cadangan energi nasional seringkali bocor melalui tangan-tangan kotor ini. Pejabat di Kementerian Teknis yang haus akan kekayaan pribadi tega menjual data taktis militer dan peta pertahanan kepada agen asing. Mereka tidak menyadari bahwa informasi yang mereka tukar dengan kemewahan sesaat dapat melumpuhkan daya tawar negara di meja diplomasi internasional. CIA memanfaatkan ketamakan ini untuk memastikan kebijakan ekonomi sebuah negara selalu berpihak pada kepentingan korporasi Amerika Serikat. Integritas yang rendah di kalangan birokrasi adalah ancaman nyata yang lebih mematikan daripada invasi militer terbuka. Targeting ini juga mencakup penyusupan ke dalam sistem pengadaan alutsista dan strategi keamanan nasional yang bersifat rahasia. Pejabat militer atau kepolisian yang merasa tidak cukup kaya dengan gaji resmi seringkali terjebak dalam skema komisi yang diatur oleh perusahaan cangkang. Melalui aset-aset ini, CIA bisa memantau setiap pergerakan pasukan dan rencana kontingensi sebuah negara sebelum perintah operasi ditandatangani. Di Indonesia, sejarah telah mencatat bagaimana kedekatan oknum pejabat dengan pihak asing pernah mengubah peta kekuatan politik secara radikal. Tanpa integritas yang kokoh, kedaulatan negara hanyalah sebuah barang dagangan yang menunggu pembeli dengan tawaran tertinggi. Data taktis mengenai komunikasi sandi dan infrastruktur digital pemerintahan juga menjadi incaran utama dalam operasi rekrutmen ini. Pejabat di bidang teknologi informasi yang memiliki akses ke peladen pusat seringkali dirayu dengan janji karier internasional yang gemilang. Begitu pintu akses terbuka, seluruh data kependudukan dan rahasia intelijen domestik dapat disedot keluar secara perlahan namun pasti. CIA bekerja dengan kesabaran tinggi untuk memastikan setiap investasi mereka pada pejabat yang korup menghasilkan informasi yang presisi. Pada akhirnya, semua negara bisa menjadi target selama masih ada pejabat yang lebih mencintai harta pribadi daripada bendera negaranya sendiri. Namun, sejarah panjang spionase membuktikan bahwa strategi manipulasi psikologis ini tidak selalu berjalan mulus sesuai rencana di atas kertas. Di Kuba, CIA mengalami salah satu penghinaan terbesar sepanjang sejarah intelijen manusia akibat kecerdikan lawan. Selama puluhan tahun, hampir semua pejabat tinggi yang mereka kira telah berhasil direkrut ternyata adalah agen ganda yang sangat setia kepada Fidel Castro. Jutaan dolar dihamburkan hanya untuk mendapatkan informasi sampah yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Dinas Rahasia Kuba. Kegagalan memalukan ini menunjukkan bahwa loyalitas ideologi terkadang jauh lebih kuat daripada godaan materi dan kemewahan Barat. Tragedi mematikan lainnya yang menghancurkan reputasi intelijen Amerika Serikat terjadi dalam peristiwa tragedi Khost di Afghanistan pada tahun 2009. Perwira lapangan CIA sangat mempercayai seorang dokter asal Yordania bernama Humam Al-Balawi yang mengaku memiliki akses ke pimpinan tertinggi Al-Qaeda. Karena rasa percaya diri yang berlebihan dan keinginan mendapatkan hasil cepat, protokol keamanan dasar dalam pertemuan tersebut dilonggar secara fatal.
Humam Al-Balawi ternyata adalah agen ganda yang mengenakan rompi bom bunuh diri dan meledakkan dirinya di jantung markas operasional. Ledakan tersebut menewaskan 7 agen terbaik CIA dan menjadi noda hitam yang tidak akan pernah terhapus dalam sejarah mereka. Kekecewaan serupa seringkali muncul ketika aset yang sudah digarap bertahun-tahun tiba-tiba berbalik arah atau terbongkar oleh Dinas Keamanan Domestik. Kasus Shahram Amiri dari Iran membuktikan bahwa tekanan terhadap keluarga di tanah air bisa meruntuhkan seluruh skema perlindungan yang dijanjikan. Banyak pejabat yang awalnya silau oleh dolar akhirnya sadar bahwa mereka hanyalah bidak sekali pakai yang akan dibuang saat sudah tidak berguna. Pengkhianatan tidak hanya menyisakan trauma bagi sang pejabat, tetapi juga meninggalkan lubang besar dalam anggaran operasional intelijen yang tak membuahkan hasil. Strategi rekrutmen ini seringkali menjadi pedang bermata dua yang bisa melukai tangan penggunanya sendiri. Dunia intelijen mengajarkan bahwa manusia adalah variabel yang paling sulit diprediksi secara matematis meskipun telah diprofiling dengan sangat mendetail. Meskipun CIA terus menyempurnakan taktik rekrutmen mereka, faktor loyalitas sejati dan nasionalisme murni tetap menjadi penghalang yang nyata. Semua uang di dunia tidak akan mampu membeli seseorang yang memiliki integritas baja dan cinta tulus kepada tanah airnya. Pada akhirnya, kekuatan sebuah bangsa bukan terletak pada kecanggihan senjata atau besarnya anggaran intelijen, melainkan pada karakter para pejabatnya. Tanpa integritas, sebuah negara hanyalah bangunan rapuh yang siap runtuh dari dalam oleh satu tanda tangan seorang pengkhianat.